Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini saya bisa tetap menyapa Bapak Ibu dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir, menyapa, mengurapi kami agar kami beroleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan, terutama boleh menjadi tuntunan panutan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema Sapaan Gembala hari ini adalah bijak berkata-kata, yang saya dasarkan dari Amsal pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, marahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, opa oma yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh penulis Amsal ini mengingatkan kepada kita seperti sebuah ungkapan bahwa mulutmu adalah harimau. Ya, pepatah dalam bahasa Indonesia, ungkapan mulutmu harimau ingin menunjukkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu memiliki kekuatan seperti harimau yang kuat. Bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu bisa memberikan impact, dampak. Di sisi lain bisa memberikan dampak yang berguna, bermanfaat, positif. Tetapi di sisi lain sebaliknya bisa memberikan dampak yang merusak, merugikan, bahkan menghancurkan. Baik itu sebuah relasi, hubungan, baik itu sebuah keberadaan. Singkatnya bagi saudara, perkataan kita itu bisa menentukan nasib seseorang dan juga nasib diri kita. Penulis Amsal mengingatkan betapa perkataan mulut orang itu seperti air yang dalam. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Seperti air yang dalam adalah seperti air yang tidak bisa ditebak. Kelihatannya tenang, teduh, tetapi bisa jadi di dalamnya itu adalah ada lumpur yang bisa menghanyutkan, dalam arti membuat kita terjebak ke dalamnya. Atau sebaliknya, kelihatannya airnya tenang, tetapi ternyata arus di dalam air yang dalam itu sangat kuat. Kita ingat ya, beberapa waktu yang lalu ketika pesawat Sriwijaya hilang atau jatuh, tepatnya meledak, dan banyak puing-puing. Setiap pencarian penyelaman selalu melihat kondisi situasi air di dalam bawah laut yang kadang-kadang kalau dalam arus kencang itu maka pencarian menjadi sangat sulit. Bapak Ibu umpama yang dikasih Tuhan, penulis Amsal memberikan gambaran yang lebih konkret. Perkataan mulut orang yang berdasarkan hikmat itu seperti batang air yang mengalir. Batang air yang mengalir ini menunjukkan sebuah gambaran bagaimana air itu akan mengalir dengan baik. Air itu mengalir memberikan bukan hanya kesejukan. Kalau kita mendengar rintik hujan aja bisa teduh. Mendengarkan rincikan air sungai membuat kita juga damai, dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan gambaran orang yang memiliki perkataan berhikmat adalah seperti itu. Perkataan orang berhikmat, perkataan orang bijak itu bisa memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Nah,
Lalu konkretnya seperti apa orang-orang yang berkata dengan bijak? Bapak Ibu sekalian, seringkali kita tidak sadar ya. Seringkali kita mengeluarkan kata-kata demi untuk mendapatkan simpati, demi mendapatkan kesukaan, kegembiraan. Tidak sedikit kita berusaha berkata-kata yang merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, meremehkan orang lain. Ini adalah kata-kata yang tidak berguna, merusak, yang pada akhirnya sebenarnya justru merusak pada diri kita sendiri, karena relasi kita dengan orang lain itu menjadi tidak baik. Tapi sebaliknya, jika perkataan itu adalah perkataan yang sejuk, menenteramkan, memberikan semangat, memberikan sukacita, pengharapan, maka itu akan memberikan sebuah suasana yang teduh, suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana yang hangat. Dan itu terjadi kalau hati kita benar-benar dilingkupi dengan kedamaian, ketenteraman, dengan sukacita. Dan sumber sukacita kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyadari dan saya paham betul bagi saudara, dalam keberadaan kehidupan kita yang tidak mudah, karena kekhawatiran, karena kecemasan, bahkan mungkin amarah, kebencian, maka itu juga akan mempengaruhi suasana hati kita dan akan berpengaruh terhadap kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Ini semua juga diungkapkan oleh penulis Amsal menjadi bacaan kita hari ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, Oma-oma, Opa, adik-adik semua, mari kita menyadari agar perkataan kita ini adalah perkataan bijak, maka hati kita harus bersih, hati kita harus benar-benar teduh, hati kita benar-benar harus baik. Dan ketika kita ingin mewujudkan itu, ingatlah kasih Tuhan. Kita baru saja merayakan Paskah, mengingatkan kita akan kuasa Kristus yang telah mengalahkan kuasa kebinasaan maut. Tapi biarlah itu menjadi dasar bagi kita dalam Tuhan Yesus. Kita akan terus boleh menyatakan kasih lewat perkataan-perkataan yang bijak. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan sesuai dengan firman saat ini. Kami sungguh sangat bijak dalam mengeluarkan kata-kata dari kami, baik kata-kata yang terucap lewat lidah bibir kami maupun kata-kata yang keluar dari diri kami melalui kata-kata yang tertulis di dalam medsos dan tulisan-tulisan yang mengungkapkan, atau kata-kata yang mengungkapkan isi hati kami. Kami sungguh rindu dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang berguna, kata-kata yang bermanfaat bagi diri kami maupun orang yang kami jumpai. Terima kasih, kami mau bersyafaat saat ini untuk Gereja Tuhan GKI 5 yang pada saat ini sudah memasuki tahun pelayanan yang baru 2021-2022. Tuhan berkati Majelis Jemaat dengan segenap aktivis, para pelayanmu, dengan semangat tahun pelayanan yang baru ini. Kami juga boleh memiliki sukacita, kegembiraan untuk bersama-sama bergandengan tangan terus mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk rangkaian kegiatan Paskah yang sudah berlangsung dengan baik dan juga boleh memberkati bagi umatmu. Tuhan terus berkati panitia Paskah yang juga masih harus menyelesaikan tugas mereka sampai dengan Pentakosta nanti, agar segala sesuatunya boleh dimungkinkan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami saat ini teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, penyembuhan ataupun yang lanjut usia, untuk Ibu Silvia Intan, untuk Bapak Untung Raharjo, Ibu Livisan, Ibu Trifosa, Ibu Liana Susada, Ibu Dianawati Handoyo, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Sumihar,
Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nanik Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Raja Manalu, Ibu Indah Surya, dan juga keluarga yang merawat mendampingi mereka, kiranya senantiasa tetap merasakan lawatan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang membuat mereka tetap beroleh kekuatan, sukacita, dan pengharapan. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi lewat program vaksinasi, biar semua boleh terus didukung oleh segenap masyarakat. Ada banyak pihak yang juga boleh berpartisipasi, berkontribusi, berkolaborasi agar upaya vaksinasi ini dapat berjalan secara optimal. Kami juga mendoakan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus diupayakan demi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Seringkali tidak mudah Tuhan, seperti kebijakan larangan mudik. Biarlah kami semua tetap juga memiliki pemandangan perspektif yang positif demi kebaikan bersama, demi kesehatan bersama, demi keselamatan bersama. Biarlah kami semua terus mendapat hikmat penyertaan Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan umat-Mu dalam setiap karya kehidupan pelayanan, kehidupan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan bisnisnya, semuanya dilimpahkan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Doa ini kami alaskan dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala.